kadang gue ngerasa ya Allah gue udah dipegang-pegang nih gitu tuh. Iya. Kadang dikasih duit 20.000, kadang kadang nggak sama sekali nggak dikasih duit. Tapi di sini gue nanya sekali lagi, lu bukan doyan kan? Terjun ke dunia malam, Hah? gue dari tadinya nggak tahu apa-apa jadi gue tahu apa-apa. Kenapa lu memutuskan kerja di dunia malam? Apakah tidak ada kerjaan lain pada saat itu? Sebenarnya sih Oke bro bos, balik lagi di channel Cufider di segmen kesayangan, kecintaan, kelope-lopean kalian. Pastinya di mana lagi sih gitu kan? Ya, kalau bukan di segmen curhat slow. Kenapa? Karena kalian mau curhat gua dengerin, mau slow gua temenin. Gitu. Gimana kabarnya kawan-kawan semua? Udah ganteng, cantik? Iya dong, ya kan tuh. Penonton Cufider kan cantik dan ganteng. Nggak ada tuh yang setengah-setengah. Aduh. Tapi ada sih ya kan. Tapi yaudahlah, bodo amat lah ya. Jadi gini bro bos, yang utama itu kita harus percaya diri gitu ya. Yang kedua ya percaya dengan Tuhan lu. Asik ya kan tuh. Aduh bang, apa sih lu ngomong? Iya udah. Tanpa berlama-lama lagi gitu. Buat lulus semua yang udah tahu gitu. Ya udah gitu kan ya. Kalau misalnya belum tahu nih, gua kasih tahu dong pastinya. Gua lagi sama Bunga. halo. Wih, gimana gimana bro bos? Hah? Bening. Iya dong ya kan. Bening. Bening udah kayak air putih Iya, gitu ya. benar. Menyejukkan gitu. Kayak tisu basah. Isu bahasa. Apa sih? Halo Bunga, gimana kabarnya? Iya, baik alhamdulillah sehat. Ini abis dari mana? Katanya lu keluar kota gitu loh. Iya, Apa? gue habis dari keluar kota lah. Ini balik lagi ke sini. Iya. Iya bro bos ya. Jadi dari kemarin-kemarin gitu kita udah jatuh jadwal gitu ya. Tapi Bunga ini sibuk gitu ya. Saking sibuknya. Sebenarnya sih galaunya tuh kurang muncrat gitu loh. Udah kayak anggota DPR. Nah sekarang nih galaunya udah meningkat nih. Iya, Jadi bener. lu udah mau curhat apa sih ke sini? Gue kesini pengen curhat, Hmm? pengen ngasih motivasi buat semua orang gitu. Terutama yang pekerja dunia malam gitu. Oh gitu. Oke, dikasih spillnya dulu nih ya. Bunga ini sebelumnya kerja di dunia malam. Iya. Oke, contohnya apa sih dunia malam? Gue contohnya jadi PL, pemandu lagu. Oh, LC. LC ya, LC. Familiar nggak nih? Iya. Familiar dong ya. Iya, benar. Oke, LC. Nah itu sejak kapan lu jadi LC gitu? Gue nginjek Serang dari 2012. 2012. 2012 gue langsung terjun ke dunia malam. Hah? Gue dari tadinya nggak tahu apa-apa jadi gue tahu apa-apa. Sampai sekarang ya gue kehidupan gue kayak gini. Oh, kehidupan lu kayak gini gimana nih? Coba kasih tahu buat kawan-kawan Fighter. Dunia malam, LC gitu ya. Ya, kita kan nggak memperburuk dunia LC nih, ya kan? Cuma kenapa gitu loh? Di LC ini ada apa sih gitu dunia malamnya? Sebenarnya sih di dunia malam ini ya kejam lah dibilang Kejam. kejam. Oh, kejam. Seperti apakah kejamnya? Ya kejam aja. Seperti ya siapa sih yang nggak mau hidup bener gitu tuh. Semua perempuan juga pengen bener gitu maksud gue. Nah ya semuanya kerja di dunia malam itu kan karena kebutuhan ekonomi kan. Oke. Ini faktor utamanya atau faktor keberapa nih? Faktor utama. Soalnya gini ya bro bos ya, orang yang kerja dunia malam itu katanya kebanyakannya emang faktor ekonomi. Iya. Faktor ekonomi atau doyan gitu. Faktor ekonomi bukan doyan, faktor ekonomi. Oke. Jadi beneran faktor ekonomi awalnya nih. Awalnya gue faktor ekonomi. Gue sebenarnya sih nggak mau hidup seperti ini. Iya dong, pasti. Iya pastinya kan. Gue broken home, jadi gue pengen mandiri. Gue punya suami di sini. Oke. Gue nikah siri. Iya. Dan gue gagal dalam pernikahan itu. Ya, udah hidup gue hancur dari situ. Oh, perasaan lu udah hancur banget. Udah hancur banget, sumpah udah hancur banget gue. Jadi lu memilih kerja dunia malam. Dunia malam. Gue pertama ketemu sama suami pertama gue di dunia malam juga. Oh, awalnya 2012 gue di kafe adalah di Legok. Oke. Berarti
kenapa lu memutuskan kerja di dunia malam? Apakah tidak ada kerjaan lain pada saat itu? Sebenarnya sih orang tua gue nyuruh gue untuk kuliah ya, Iya, untuk kuliah, untuk bener, tapi gue memutuskan untuk mandiri. oke. Untuk mandiri, untuk gue pengen nih ngebahagiain orang tua gue dengan cara gue sendiri. Iya. Tapi cara gue mungkin yang salah kali ya untuk sekarang ini. Ya, bisa jadi salah lah ya, Iya karena salah. mungkin, niatnya sih baik gitu ya, Heeh. Bro Bos ya, niatnya sih baik gitu, Cuma salahnya, cuma langkahnya lah. iya, tapi kerjaan LC tuh kita nggak ngomong jelek ya, enggak Iya, ya, kita nggak enggak, ngomong jelek. enggak. Jadi, cuma di dunia malam nih emang ngeri-ngeri sedap gitu Iya, ya, banyak cobaannya. iya, Tapi lo cobain dong? Oh iya enggak? banyak gue cobain, sumpah pengalaman gue banyak banget, sumpah. Oh di dunia malam itu? Iya, gue dari tahun 2012 di Serang, Heeh. 2012 gue di Serang, gue jadi LC. Oh jadi di Serang nih tempat-tempat kayak begitu lo udah pernah Oh, jabanin? udah pernah gue jabanin. Oke, semuanya ya? Semuanya udah. Kalau dibilang senior ya, Oh, iya. udah senior gue. Dikira cupu, nggak taunya suhu ya Bro Bos. Suh. Oke, jadi lo memilih di dunia malam terus akhirnya ketemulah cowok lo gitu ya. Iya. Akhirnya jadi suami. Jadi suami dan gue nikah siri, gue punya Hmm. anak. Iya. Nah, orang tua gue nggak setuju. Iya. Orang- Kenapa nggak setuju ya? Padahal kan udah punya anak. Iya, orang tua nggak setuju karena suami gue yang ini waiters. Oh, Waiter. lo berarti pacaran sama waiters. Iya, itu bodohnya gue. Itu dulu masih Iya, iya. 2012 bodohnya Iya, beneran. banget gue. Nggak sama om-omnya gitu. Iya benar nggak sama omnya. Iya. Jadi lo berpikirnya cinta pada saat itu. Iya pada saat itu gue bucin lah Oh iya, ya, oke, bucin. bucin. Jadi iya yang nggak jauh-jauh ya. LC pacaran sama waiters. waiters nggak jauh-jauh. itu udah sangat-sangat, aduh bener-bener. Jadi nggak jauh-jauh ya Iya. Bro Bos ya. Tapi ketika lo memilih menikah sirih gitu ya sama mantan lo perjuangin nih sampai orang tua lo nggak setuju, tapi lo perjuangin gitu. Gue sebenarnya sih keluarga dari suami gue tuh sebenarnya pengen nikah resmi, Iya. tapi orang tua gue nggak setuju karena pekerjaan suami gue. Oke, dari kerjaannya Dari ya kurang kerjaannya mendukung kurang gitu. mendukung gitu. Jadi gue punya anak, Iya. ya gue ya gitulah Apa tuh ya gitu lah gimana maksudnya? Tek dung gitu. Tek duluan, makanya gue dinikahin sama orang tua Oh, gue. gitu. Jadi segala semua biaya juga orang tua gue semua yang menanggungnya. Ya mohon maaf ya, ini mah ya keluarga dari suami gue orang yang nggak ada lah, kurang mampu lah. Iya sih, tapi itu kan buat pengalaman juga. Iya, pengalaman gue. Jangan terlalu bucin dan jangan sampai tekdung nih. Iya, kan? bener. Cukup sekali aja. Cukup sekali ya kan. Iya. Karena kalau di 2 kali itu kebodohan yang diulang gitu. Kebodohan yang hakiki lah pokoknya. Setelah lu oke lah berlalu lalang di dunia malam nih gitu Iya. ya. Lu pernah nggak nemuin di satu ruangan gitu ada yang kurang ajar gitu? Sering, banyak banget. Banget ya. Gue dari tahun 2012. Iya. Gue kerja di dunia malam, kadang ada yang ngasih kadang ada yang nggak ngasih duit. Iya. Kadang gue dipegang-pegang. Iya. Kadang gue sedih sendiri gitu tuh. Iya Jadi sih. gini amat sih hidup jadi seorang PL gitu tuh. Tapi kan gue nggak boleh putus asa karena Iya, demi iya. anak gue bekerja demi anak, bukan buat demi laki-laki ya ini mah. Oke. Demi anak gue, demi orang tua, demi anak. Dan kadang gue ngerasa ya Allah, gue udah dipegang-pegang nih gitu tuh. Iya, bener. Kadang dikasih duit 20.000, kadang nggak sama sekali nggak dikasih duit. Nggak ada tips gitu ya. Nggak ada tips beneran pokoknya. Kadang gue pengen gitu tuh punya, ya Allah kapan sih penderitaan gue itu berakhir gitu. Oke, berarti lu merasa pada saat itu tuh benar-benar derita padahal ya. Derita banget gue selama dari Lampung ke sini, gue sendirian, nggak punya saudara, nggak punya siapa-siapa. Oke. Dari tahun 2012. Oh iya, Bro Bos ya. Jadi tuh
buat lu semua nih ya, yang mesen-mesen ini 18 tahun ke atas ya, yang lu booking LC dan lu nggak profesional gitu kan ya. Kasihan lah. Jangan gitu ya Bro Bos ya. Karena hakikatnya dia itu cuma buat nemenin pemandu lagu gitu ya. Jangan dipegang-pegang gitu loh ya. Cukup gua aja. Ah, gimana sih maksudnya? Oh, enggak dong. Enggak dong. Maksudnya ketika lu pada saat itu kenapa lu nggak berhenti gitu loh? Gue sebenarnya pengen berhenti. Iya. Tapi gimana sih? Gue butuh pekerjaan ini, gue butuh. Karena gue lulusan SMA. Iya. Lulusan SMA dan biaya hidup di Serang itu mahal. Biaya hidup di Serang mahal ya. Oke. Gaya hidup lah. Ya, sebenarnya gaya hidup ya. Gaya hidup sebenarnya. Kalau urusannya mahal atau nggak mahal kan relatif ya. Iya, tergantung relatif. kitanya bisa ngontrol apa enggak nih. Iya, Lu pada saat itu ada cowok gitu yang ngerekrut lu dan macarin lu, udah lu nggak usah jadi LC lagi. Pernah nggak nemuin kayak gitu? Gue sama sekali nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Gue Oke. sebenarnya pengen nemuin cowok laki. Gimana sih laki-laki yang di dunia malam itu yang brengsek semua? Iya sih bener ya. Nggak semua sih, tapi identik banyakannya gitu ya Bro Bos ya. Lo tahu dong ya kan, udah tahu dunia malam gitu Iya, kan ya. Ya bener. ibaratnya orang yang butuh hiburan di dunia malam gitu kan. Cuman balik buat lagi. main-main doang Betul. gitu. Jadi cuma buat just be fun aja. Iya, buat have fun aja. Hmm. Jadi gue berpikir gini, ya kalau emang lu suka sama gue, ya lu terima gue gitu. Terima gue dengan pekerjaan gue seperti ini. Tapi kalau emang lu nggak apa ya, nggak suka sama pekerjaan gue yang seperti ini, ya silakan lu pergi dari kehidupan gue. Gue nggak butuh cinta, gue butuh duit. Di dunia malam itu ada orang yang nggak sopan sama lu, padahal hati lu tuh menjerit ya. Gue sampai ya Allah pengen nangis sama hati gitu tuh gue. Ya Allah udah gue mah dipegang-pegang gitu ya, udah gue dipegang-pegang di lah pokoknya ya tanda kutip ya guys. Iya, benar-benar. Gue udah pegang-pegang nggak dikasih uang tip, jadi harga diri gue serendah ini banget, rendah banget. Padahal mah lu pengen kerja profesional aja gitu kan ya. Iya, Cuma mau bener. nggak mau tamunya kadang-kadang ada yang brengsek gitu Ada yang kan. brengsek, ada yang baik. Gue pokoknya udah pengalaman gue banget lah. Berarti ada yang baik juga ya. Ada yang baik, tapi Oke. baik juga dengan dia ngasih segala sesuatu buat gue. Hah? Ada imbalan, harus ada imbalan. Nggak ada sih Oh. zaman sekarang cowok, Iya, bener kan? Benar-benar nggak ada makan siang yang gratis Iya, gitu ya. nggak. Oke. Nasi padang aja bahkan bayar kan? Bayar Bro Bos ya kan tuh. Kencing aja bayar kan? Kalau dipikir-pikir nih ya buat kawan-kawan Cufider gitu ya. Berarti kebanyakannya nih LC itu ketika tertekan seperti itu, kebanyakannya dia tuh nggak mau ya. Tapi Yes, iya. Karena kebutuhan. Tuhan ya. Kalau Kebutuhan. kenapa lu nggak cobain cari kerjaan lain gitu? Udah gue coba cari kerjaan lain, tapi kan gimana sih hidup Gimana tuh? apa namanya UMR di Serang seperti apa? Iya, jadi oke. Jadi perbedaannya emang salarinya ya, dari Iya. gajinya berbeda Iya, ya. gajinya berbeda. Misalkan gue jadi LC nih ya, Iya. per bulannya ibaratnya paling kecil gue per bulannya dapat 4 juta gitu. Iya. 4 juta. Belum saweran tuh ya kan, Iya, saweran sekitaran 10 jutaan lah. Itu kan udah bisa memenuhi kebutuhan hidup gue, anak gue, belum gue ngekos di Serang gue fasilitas. Iya bener ya. Oke, tapi nggak terlalu hidup hedon nggak ya? Enggak, gue menyesuaikan diri, gue Oke. apa adanya, gue rumah sendiri lah, karena gue di sini Iya. nggak punya siapa-siapa, gitu. Jadi secukupnya aja gitu Secukupnya ya. aja. Cuma emang perbedaannya ketika gaji dapet, terus tips juga ada gitu ya. Tips gue sisihin sih tips Oh, mah. dibedain. Tapi gue kadang berpikir, gue salah nggak sih, gue ngasih duit orang tua gue dengan duit yang seperti ini gitu tuh. Kadang gue berpikirnya seperti itu. Kadang gue suka sampai pengen nangis gitu tuh. Orang tua gue nggak tahu sebenarnya gue kerja seperti apa di sini, banting tulang seperti apa. Gue berpikirnya gue ngomong sama orang tua gue. Iya. Gue kerja di sini tuh
kerja resepsionis. Oh, resepsionis Iya, ya. resepsionis di salah satu hotel gitu. Terus kalau misalkan orang tua lu tahu gimana? Lu ngomong apa adanya gitu loh. Tapi tujuan lu baik ya, cuma Iya. caranya nih. Caranya gue yang salah. Betul. Jadi ketika lu berpikir kalau misalkan kerjaan lu saat ini kurang baik, ya, kan lu pasti juga berpikir gue bakalan rubah, nggak kayak gini-gini terus gitu. Iya, gue sebenarnya sih siapa sih yang nggak pengen hidup berubah, hidup bahagia, menemukan seseorang yang udah sih lu tuh jangan kerja kayak gini lagi gitu tuh. Lu hidup bener sama gue, tapi kan jarang. Belum ada. Oke. Apakah kawan-kawan Cufider ingin memikat hatinya bunga ini? Nih gini ya Bro Bos ya. Saran dari gua, ketika lu memperbaiki seorang wanita dari masa lalunya, itu lebih mulia gitu loh. Bener kan nih? Iya bener banget. Karena semua orang kan punya masa lalu. Bener. Betul. Jadi jangan sampai merendahkan, oh dia nih kerja di dunia malam, dia mak orang, jadi cowok itu seenaknya aja gitu tuh. Memandang rendah gitu ya. Rendah gitu. Padahal kan mereka nggak tahu karena kebutuhan ekonomi. Iya, kalau seandainya ada Raja Salman. Raja Salman, iya benar. Raja Salman yang mempersunting bunga ini, lu bakalan nggak mungkin dong ya kan kerja kayak begitu ya. Iya bener. Tapi di sini gue nanya sekali lagi, lu bukan doyan kan? Bukan ya? Bukan. Oke, jadi sebenarnya dalam hati tuh pengen berubah gitu, Pengen cuma keadaan banget. belum mendukung. Gue karena sering ngerasain kegagalan. Sering merasakan kegagalan. Contohnya? Gue pokoknya gue kenal cowok di dunia malam itu yang mulutnya manis gitu tuh. Iya. Mulutnya kan gimana sih caranya kalau cowok yang kenal di dunia malam gitu tuh kan nggak semuanya itu nggak semuanya bajingan, nggak semuanya baik nggak kan gitu. semuanya baik, pasti bajingan. Apalagi suami orang mulutnya manis sekali. Ya kalau nggak manis nggak ada gula gitu. Iya bener. Ya kan kalau deketin semut kan emang harus ada gula gitu. Bener. Tapi lu pernah gitu pacaran sama suami orang ketika lu berada di posisi itu? Atau gimana? Gue pernah. Dan lu jalanin? Gue jalanin. Nah ini nih ya Bro Bos ya. Kan lu udah tahu nih, ini kan suami orang nih, impactnya kayak gimana nanti. Kenapa lu coba-coba gitu loh? Karena gue sayang, gue nyaman. Dia bikin gue nyaman. Dia bikin gue meyakinkan. Meyakinkan dalam apa nih? Meyakinkan dalam hal dia ngasih kebutuhan ekonomi buat keluarga gue gitu. Jadi gue gue orangnya mudah baper, bucin lah. Oke, bucin. Tapi kan harusnya profesional loh gitu kan. Ketika tamu datang dan otomatis tamu yang datang di dunia hiburan itu otomatis dia pengen nyari hiburan namanya juga kan. Iya, pengen nyari hiburan. Gitu. Pengen have fun. Dan otomatis nyari cewek gitu di dalam suatu klub atau tempat karaoke. Dan harusnya lu kan profesional gitu loh, jangan main hati gitu. Makanya gue pernah sekali main hati sama cowok yang di dunia malam. Dari situ gue gagal. Jadi sekarang gue udah nggak mau lagi kenal sama cowok yang di dunia malam. Pastinya brengsek semuanya. Bukan termasuk lu nih ya. Gue kan dunia siang. Oke, berarti ketika lu memutuskan untuk pacaran sama laki orang pada saat itu dan dengan penuh konsekuensinya, lu nerima apa adanya, terus lu pernah dilabrak gitu atau gimana? Pernah banget gua dilabrak. Oh gitu. Pernah banget, sakit banget itu dilabrak. Jadi buat kalian nih ya. Iya benar, oke. Buat kalian yang pacaran sama suami orang, janganlah main hati. Karena apa? Sebaik-baiknya suami orang pasti bakal balik lagi ke istrinya, bukan ke kita. Oke, gitu. Bener banget ya kan. Burung dilepas balik lagi nggak?
Burung dalam kandang. Burung dalam sangkar ya ini mah ya. Ingat. Awas tuh, keceplosan juga gitu gua. Oh berarti pesen lu tuh bagus juga sih. Jadi ketika pacaran sama laki orang ini bakalan balik lagi sama istrinya. Gak mungkin balik lagi ke kita. Oke. Tapi ada beberapa juga ya yang sampai menceraikan istrinya. Iya, ada. Apakah ingin bercerita tentang itu atau gimana? Gua kesini. Ya, gue udah lama sih pengen kesini, pengen curhat sama lu ya kan. Betul, kan cuma di sini. Cuma di sini nih, gue nih bisa curhat. Kalau curhat ke teman kan belum tentu kan ngasih solusi. Betul, oke. Jadi gue curhat nih ya, guys, untuk kalian semua. Gue pernah nih pacaran beda agama. Pacaran beda agama. Iya. Oke. Dari tahun 2016 sampai 2022 sekarang. Sampai 2022. Wow. Gue 2016 pacaran, gue ngejalanin sama dia dari nol. Gue nggak pernah dikasih duit sama dia. Gue nggak pernah dikasih apa-apa sama dia. Jadi gue yang ngeluarin duit buat dia. Gue ngeluarin duit buat dia, dan gue bahkan makan pun juga dari gue. Oke, jadi berarti dia itu numpang hidup sama lu malah? Awalnya dia numpang hidup sama gue. Awalnya. Terus lama-kelamaan? Gue sebenarnya nggak suka sama dia. Awalnya nggak suka? Awalnya gue nggak suka. Dan gue ketemu sama dia itu waktu gue ngekos di salah satu, ya di kota Serang lah ya. Nggak bisa gue sebutin kan. Iya. Gue ngekos itu, dan dia aparat. Oke, dia aparat ya. Dia aparat kan. Dia aparat ke kosan ada salah satu teman gue yang bikin onar di situ. Dan yang punya kosan itu lapor. Dan dia yang nanganin. Gue dibawa ke polsek. Nggak bisa gue sebutin ya guys polseknya ini. Ya tanda tanya ya. Tanda tanya ya. Berarti dia yang nanganin kasus lo pada saat itu. Dan gue di situ belum tidur sama sekali. Gue belum tidur sama sekali, nggak dikasih minum sama sekali, nggak ditawarin apa-apa. Waktu di BAP. Terus itu dia minta nomor gue. Minta nomor gue untuk di BAP. Sebenarnya sih di BAP itu nggak perlu minta nomor HP kan. Itu sepik bangsat gitu tuh. Itu sih speak English ya, ya. Bisa aja lu panci. Bisa aja gitu tuh ya, buat deketin gue gitu tuh. Iya benar, tujuannya akhirnya deketin lu lah. Akhirnya deketin gue. Nah setelah gue di polsek itu, dia nganterin gue balik. Oke, nganterin lu balik. Udah nganterin gue balik, dia ya mungkin dia jatuh cinta sama gue kali ya. Pandangan pertama gitu tuh. Iya. Oke. Gue ngeliat di mobil dia tuh ada sepatu perempuan. Gue nggak tahu kalau dia, gue nggak nanya sih ya, gue nggak sedetail itu. Gue karena gue bodo amat gitu tuh orangnya. Karena gue dulu tuh mikirnya duit, bukan mikirin cinta. Iya benar. Nah udah kayak gitu, dia nganterin gue ke kosan gue, ke kosan temen gue. Maaf, ke kosan temen gue, karena kosan gue kan di Grebek. Kosan temen gue yang di Lontar. Udah itu dia nganterin gue, dia jemput gue, dia nelfonin gue terus tuh. Ngebet. Nawarin makan tuh, dia tuh nawarin makan. Anjir, gue kira dia mau bayarin gue, ternyata gue yang bayarin. Terus nanti dia tuh, bisa aja laki-laki. Ya Allah. Tapi hebat juga lo ya. Jadi lu aduh. Jadi gimana ya Bro ya, masih ada aja gitu trik-trik kayak begini. Iya. Oke, terus dia ngorotin lu nih ceritanya. Iya, awalnya dia. Terus itu gue sampai sakit ya, sakit mata gue, sakit mata. Dia nggak peduli sama gue sama sekali. Tapi dia bawa teman-temannya ke kosan gue yang bayar semuanya. Gue bekerja keras, gue beliin dia barang yang branded. Gue beliin dia segala macam, karena gue kalau udah bucin sama seseorang, bucin banget, gue gelap mata. Jadi ternyata lu kalau udah sayang sama seseorang, lu bucinnya sampai segitunya ya? Iya, sampai udah perlu nyawa gue juga buat dia gitu. Waduh, ngeri. Bahaya banget kan? Iya sih, kan hal kayak gitu tuh nggak baik gitu loh. Padahal terus si cowok ini beda agama sama lo? Beda agama sama gue. Dia Kristen, gue Islam. Nah,
Loh, Dia juga punya istri loh. dia punya istri. Aparat dia punya istri. Hah? Gue nemenin dia dari nol. Oh. Dari 2016 gue nemenin dia. Hah? Pokoknya dia nggak punya apa-apa. Dia namanya orang Batak sih. Gimana sih namanya orang Batak ya, pelit. Orang Iya. Batak itu sumpah. Tapi kan Nggak semua ya, nggak semua orang Batak nggak pelit. semua orang Batak pelit Iya, ya. oke. Ini cowok gue ini. Iya, benar-benar. Apa namanya? Gue bucin banget sama dia. Gue cinta banget sama dia. Oke, gini. Kan lu udah tahu nih, lu pacaran beda agama. Kenapa lu masih memperjuangkan gitu loh? Karena ada anak. Ada anak, maksudnya? Gimana tuh? Gue sensitif ini. Gue pacaran sama dia dari tahun 2016. Iya, 2016 dia masih punya istri. iya. Batak juga istrinya ya. Oh, Dan dia sama istrinya ada problem lah ya. oke. Nggak tahu entah itu problem apa. Oh, Gue kasih support, semangat buat dia. Gue kasih, ya lu itu, dia curhat sama gue. Katanya dia dijadiin sapi perah. Gue kasih support sama dia. Gue kasih semangat sama dia. Lu nggak boleh tunduk sama perempuan. Lu kan kepala rumah tangga. Harusnya betul. lu yang ngatur semuanya, bukan bini lu. Iya. Bukannya gue pengen ngancurin rumah tangga dia. Setelah itu gue jalanin, dia ngurus cerai. Gue ketahuan tuh, udah gue ketahuan itu, gue dilabrak sama istrinya. Dilabrak sama keluarganya juga. Tapi dari situ gue ilfil sama dia, gue pengen ninggalin dia. Tapi dia nggak mau ditinggalin sama gue. Oh, mungkin dia udah ngerasa dia udah acak-acakan, jadi nggak mau ditinggalin. Iya. Nah, bukan karena itu juga kali ya, karena dia nyaman sama gue kali ya. Bisa karena jadi. gue bener-bener ngerawat dia, gue masakin buat dia. Terus yang tuh hal yang istrinya yang nggak biasa dilakukan, pokoknya semuanya ada di gue. Oke. Gitu. Lu nge-treat dia jadi raja gitu Iya, ya. Oke. karena gue bikin lu nyaman senyaman mungkin gitu, bukan karena berarti gue pengen lu tuh pisah sama bini lu, bukan. Gue nggak pengen seperti itu, gue nggak pengen ngerusak rumah tangga orang, karena pasti bakal ada karmanya ke gue. Betul. Padahal udah pada tahu gitu loh ya, merusak rumah tangga orang lain Tidak baik. Tidak baik dan Tidak pasti baik. ada karmanya. Ada karmanya. Sekarang gue ngerasain karmanya. Gimana tuh? Lu rasain apa sih sekarang gitu loh? 2016 gue pacaran sama dia beda agama. Gue udah tahu beda agama, kenapa gue harus lakuin? Iya, udah pasti nggak sinkron gitu loh. Iya, udah pasti gue, ya kan beda keyakinan gimana sih? Iya, nah ini nih ya buat kawan-kawan Cufider nih yang kalau pacaran beda agama gitu ya. Ini gua saranin ya, mau didengar syukur, nggak didengar bodo amat sih sebenarnya ya kan. Iya benar. Tapi udah tahu nih, ya ini terjal banget gitu loh, beda agama gitu, beda keyakinan gitu kan. Udah pasti kan nggak sinkron ya, bro bos ya. Lebih baik lu mundur teratur gitu loh ya, daripada lu memaksakan. Benar. Ya, Tapi benar. kebanyakan manusia itu memaksakan. Iya, kayak gue memaksakan Betul. banget. Jadi gue nemenin dia dari nol, dia menjanjikan gue. Janjiin apa tuh contohnya? Janjiin gue buat nikahin gue. Nikahin lu. Nikahin gue. Gue kenal sama dia 2016. Iya. Dia ngurus cerai itu lama banget. Karena aparat kan gak semudah itu, apalagi dia kan Kristen kan. Iya. Kristen. Gue nemenin. Bener-bener gue nemenin dari nol banget, sumpah. Dan pada akhirnya gue janji manis doang. Janji manis doang. Gak ada proofan ini. Gak ada. Dia mau nikahin gue. Oke, gue tunggu. Kata dia, tunggu gue beres cerai, gue bakal nikahin lu, gue bakal kenalin keluarga lu. Keluarga dia gak setuju sama gue, karena gue beda agama. Jadi pesannya buat kawan-kawan Cufider, kalau misalkan lu beda agama, mendingan dipertimbangkan dulu ya. Takutnya kayak lu gitu. Iya, gue pacaran beda agama, gue nggak nikah anjir. Gak nikah? Gue nggak nikah. Gue punya anak. Oh. Gue
gue mau dinikahin Siri. Buat apa gue dinikahin Siri? Buang-buang waktu gue. Kenapa dia nggak dari, kenapa gue nggak mau dari awal aja gue nikah Siri, bener nggak? Iya bener. 2016 sampai 2022 gue nemenin dia. Gak dinikahin. Gak dinikahin, dia cuma pengen nikahin gue Siri. Wah, parah lu, parah. Gue nggak mau dinikahin Siri. Kalau gue mau dinikahin Siri, dari awal aja dia selesai cerai. Bener nggak? Iya, itu Iya kan? sampai lu keluar anak duluan. Sampai gue keluar anak duluan, dia tetap kekeh nikahin gue Siri. Gue nggak mau. Iya jelas nggak mau lah. Ya makanya itu, anak gue perempuan. Oh. Jadi buat gue, ya gue harus bisa, gue berpikirnya apa ya, gue jadiin pelajaran buat gue ini. Betul. Yang terakhir, gue sayang sama dia, tapi sayang banget gue sama dia, tapi gue harus ngelepasin dia Demi kebaikan demi ya. kebaikan gue dan demi kebaikan anak gue. Betul. Tapi kalau untuk nafkah sih udah dia yang nanggung semuanya. Masih nafkahin ya. Masih nafkah. Iya dong. Hakikatnya kalau cowok itu meskipun sudah bercerai harus nafkahin anaknya. Harus nafkahin anaknya. Dan itu pelajaran bener-bener nggak semua orang mampu melewatinya loh. Gue ngelewatinya itu ya Allah, dari itu masa tangan sulit. lu kenapa nih tangan lu nih? Gue stres. Gue udah putus asa. Iya terus? Gue putus asa guys. Jadi buat kalian semuanya, sekalian punya beban hidup, jangan sampai kayak gue. Gue kasih saran buat kalian, jangan sampai kayak gue. Cukup gue aja yang ngerasain. Gitu. Iya bener ya bro bos ya. Kita tuh bisa belajar dari pengalaman ya. Pengalaman orang lain bisa kita cerna. Yang baiknya loh. Yang baiknya diambil, yang buruknya lu buang. Bener banget sih. Ini buat cewek-cewek di luar sana gitu ya. Hati-hati nih. Cowok tuh emang speaknya speak iblis gitu ya. Ini dari pandangan cowok sendiri loh ya. Bener banget. Bener. Karena ngeri-ngeri sedap nih. Cuma kadarnya aja yang berbeda ya bro bos ya. Kadarnya berbeda. Ada yang benar-benar tulus, ada yang cuma buat pulus gitu atau gimana ya? Coba lu kasih saran deh buat cewek-cewek di luar sana nih, hati-hati kalau pacaran gitu loh, jangan sampai. Buat kalian semuanya ya, ini pelajaran dari gua, cerita dari gua. Jangan sampailah kalian tuh terjerumus, dan jangan sampai kalian tuh denger omongan manis dari laki-laki. Mau semanis apapun, apalagi yang punya istri ya. Apalagi yang udah punya istri, nggak bullshit itu omongannya. Kalian diiming-imingin duit berapa puluh juta, tapi ujung-ujungnya dia bakal balik ke istri dia. Betul. Nggak bakal balik ke kita. Jadi intinya mah udah yang pasti-pasti aja gitu. Kalau misalkan lu pacaran ya sama orang yang single aja gitu ya. Iya. Jangan sama yang laki orang gitu kan ya. Yang single juga jangan sampai kalian kerja keras, tapi kalian yang nafkahin, jangan sampai kayak begitu. Gue udah pengalaman banget. Iya bener. Ya banyak banget yang numpang hidup sama lu. Banyak banget. Aduh ya Allah, udah di Serang ini udahlah. Udah pengalaman gue udah banyak banget, sumpah. Pengalaman gue udah pedih banget, sangat pedih. Kenapa gue memutuskan kemarin ke keluar kota? Keluar kota? Ya gue keluar kota karena gue depresi. Gue belum bisa 8 tahun. Iya sih 8 tahun ya. 8 tahun gak mudah bagi gue untuk ngelupain semuanya. Apalagi udah ada anak gue perempuan. Iya benar-benar. Cuma pada intinya oke lah, semua itu buat pelajaran. Kedepannya lu bakalan bisa menata kehidupan lagi. Dan yang pasti sih yang lu bilang tadi, emang kalau misalnya lu masih nyaman dengan kerjaan LC, lu harus profesional. Tapi gue udah nyerah. Udah nyerah, nggak mau jadi LC lagi. Oke. Aduh, gue udah nyerah, udah nggak mau jadi LC lagi. Gue pernah apa ya? Pernah apa tuh? Gue jadi LC sampai tahun 2019. Oh 2019. 2019 gue jadi LC. Terusnya tuh gue kerja di salah satu klub jadi PR. Resepsionis.
Resepsionis. Ya, Just be resepsionis, oke. Iya. Nggak mau nemenin lagi. Nggak mau nemenin lagi karena gue udah trauma. Karena gue sekarang yang ada di pikiran gue, yang ada di otak gue, duit. Bukan cinta. Betul, iya bener. Duit guys, bukan cinta. Kalau duit itu mudah dicari, kalau cinta, buat apa sih cinta? Oke, lu berarti udah mati rasa gitu. Mati rasa sampai anjir, sampai gue tuh kadang kepikiran apa gue harus pacaran sama perempuan nih. Oh no. Tapi kan gue nggak harus kan, gue masih berpikirnya yang positif. Iya dong. Gue masih punya masa depan, gue harus punya masa depan. Iya benar. Dan anak gue juga masih kecil, anak gue 2 coy. Iya. Yang satu kelas 2 SD, yang satu umur 6 bulan. Oke, masih lucu-lucunya ya. Lucu-lucunya. Itu yang paling gue sedihin yang ini. Yang kecil yang ini 6 bulan yang kecil ini. Oke, buat bapak-bapak di luar sana, aduh gimana sih maksudnya? Mau merekrut Bunga kan? Tapi yang bener ya Bro Bos ya, Bunga ini pengen berubah gitu kan? Betul dong pasti? Iya, gue pengen berubah. Pengen nemuin sosok yang bener-bener nerima gue apa adanya. Iya. Terutama dia sayang sama anak gue. Pertama sayang sama anak gue aja, jangan sama gue. Oke. Sayang sama anak gue, baru sama gue keduanya. Jadi bisa nerima apa adanya. Bisa nerima apa adanya. Keadaan gue kayak seperti ini. Iya, sampai hampir gue putus asa, gila nih. Kalian jangan ditiru ya guys. Jangan ditiru. Sumpah ini kejadian yang konyol. Berpikir yang positif lah. Jangan berpikir yang negatif. Iya benar. Terkadang kita itu saking depresinya, pemikiran kita pendek. Iya, pemikiran kita pendek. Ingin cepat selesai lah, apalah itu. Padahal kan nggak bisa. Iya. Hidup itu kan emang berjalan. Perjalanan katanya kan. Jadi udah jalanin aja ya Bunga. Sekarang lu tata hidup lu gitu kan. Kedepannya pasti ingin memiliki imam yang benar-benar gitu kan. Bener. Gue untuk saat ini gue pengen gue sampai pengen nangis guys. Gue capek hidup dari tahun 2012. Gue ngejanda udah hampir 9 tahun. Iya. Gue pengen banget nemuin laki-laki yang sayang sama gue, bener-bener sayang. Gue pengen dapetin cowok yang bener-bener sayang, bukan karena materi ya. Oke. Sayang tulus sama gue. Yang gak aneh-aneh. Tapi jarang banget. Iya sebenarnya semua kan butuh proses. Iya semua butuh proses. Yang penting lu nggak nyerah aja gitu loh. Kadang gue sampai pengen nyerah. Gini amat sih hidup gue, gini amat sih kehidupan gue. Gue nih punya anak. Ya walaupun anak gue 2 gitu, tapi gue harus bekerja keras demi orang tua gue. Iya. Gue pacaran sama yang beda agama ini gue nggak dapet apa-apa. Gak ada, gono gini pun gak ada ya? Gak ada, anjir gak ada guys, gak ada, sumpah. Jadi buat kalian jangan sampai kayak gue. Jadi berpikirlah kalau kalian punya punya pacar yang beda agama, mending stop. Jangan sampai terlalu jauh, jangan sampai kayak gue. Gue 8 tahun pacaran sama yang beda agama, ujung-ujungnya kandas juga. Iya, berpikir mah pengen gitu sampai jadi, tapi kemungkinan kecil juga. Kesalahan juga ada di gue. Iya. Kesalahan juga ada di gue sebenarnya. Gue tinggal serumah sama dia. Oke. Gue tinggal serumah sama dia. Gue sampai nggak kerja sampai buluk. Lu tahu gue kan? Iya. Gue dulunya buluk, anjir. Tidak terurus gitu ya. Tidak terurus. Sumpah guys, tidak terurus. Jadi gue mutusin, udahlah, buat apa? Gue ngejalaninnya, toh nggak ada ujungnya. Semakin lama, semakin gue umur itu semakin tua. Betul. Kalau perempuan, kalau laki-laki mah nggak ketahuan. Tua-tua keladi. Tua-tua keladi. Jadi kecantikannya mulai memudar gitu ya. Kecuali dirawat. Dirawat. Iya aja kalau ada yang rawat ya guys. Kalau dirawat. Kalau nggak dirawat ya tinggalin sih. Buat apa cowok gitu tuh yang nggak mau ngerawat lu. Daripada kerja di dunia malam terus tuh lu melihara cowok yang nggak modal gitu tuh. Iya bener kan? Bener banget nih. Jadi
pesannya buat para LC di luar sana gitu ya. Ketika lo memiliki pasangan gitu dan pasangan lo ini ada dua kemungkinan nih, 70% cuma buat just be fun, Iya. 30% emang bener-bener tulus sama lo gitu. Nggak ada. Menurut gue untuk saat ini nggak ada. Tapi yang 30% ini bisa kita lihat. Cara ngelihatnya kayak gini ya. 30%-nya kalau cowok itu merekrut lo dari LC menjadi baik dan lu nggak usah kerja lagi di dunia malam, itu baru benar-benar cowok. Iya benar. Kalau misalkan tuh cowok masih ya udah ngebebasin lu kerja aja nggak apa-apa, nanti Itu cowok tidak benar. iya pasti ya disekak tuh langsung ya. Itu cowok tidak benar dan itu cowok cuman buat manfaatin lu, manfaatin tubuh lu, Betul. manfaatin duit lu. Aduh. Jadi buat apa? Bener. Udah cut aja gitu loh ya. Cowok yang bener mah pasti ngerekrut lu ke jalan yang bener juga. Rata-rata ya gue ngasih motivasi buat kalian yang kerja di dunia malam, jangan sampai lah kalian itu ngabisin duit buat cowok yang nggak tahu diri, yang cuma numpang hidup doang. Betul. Kalian punya keluarga, kalian kerja kan buat keluarga kalian, buat anak kalian. Betul. Jadi kalau untuk masalah ngumpanin apa ya, ngumpanin bukan ngumpanin ini kan ini ya, untuk ngasih makan cowok jangan deh, menurut gue itu kebodohannya hakiki. Iya, kebodohan yang hakiki tuh ya, Bro Bos tuh. Buat lulu semua nih, ya ini pesannya tuh banyak banget gitu. Banyak banget, sumpah. Jadi kita bisa belajar dari pengalaman orang lain, karena kita juga belum tentu bisa menjalani dan melalui pengalamannya, gitu ya. Benar. Ini Bunga itu sudah terkontaminasi dari awal sampai akhir, dan sekarang pengen ke depannya lu sibuk apa nih sekarang? Gua untuk sementara gua freelance. Gua menetap di luar kota. Oke, menetap di luar kota. Gua menetap di luar kota. Gua menetap di luar kota bukan karena gua pengen kerja yang gak bener lagi. Iya. Gua cuma pengen mulihin hati gue. Oh, sambil healing gitu ya? Sambil healing lah. Okay. Karena gue berpikir buat apa gue di Serang? Kenangan gue di Serang sebenarnya banyak. Bener. Tapi kan gue nggak mungkin gue harus di Serang aja. Jadi takutnya nge-flashback terus ya? Iya, takut gue flashback. Sebenarnya di kesalahan ada di gue, guys. Kesalahan di gue. 8 tahun bukan. Iya, bukan waktu yang sebentar. Oke. Cuma kan kita kan nggak bisa berlarut-larut dalam kesedihan. Iya. Gue harus bangkit nih demi anak gue. Gue gituin. Itu poin utamanya. Gue nggak boleh terpuruk. Gue kalau terpuruk, ya gimana? Orang tua gue juga nanti ikut sedih dong. Betul. Sekarang sih solusinya gini. Lo harus mencintai diri lo dulu. Ya, gue harus mencintai diri gue sendiri. Yeah. Gue mencintai anak gue. Betul. Dan gue mencintai keluarga gue. Iya. Orang tua gue. Yang terutama orang tua gue nomor 1. Selagi orang tua gue masih ada, gue mau ngebahagiain. Dan gue kerja juga, gue untuk ngebahagiain orang tua gue, guys. Bukan buat laki-laki yang gak tahu diri. Iya, ya itulah sebenarnya poin utamanya sih. Kita tuh pengen membahagiakan orang tua. Iya, benar. Cuma gimana caranya kita bisa bekerja dan berusaha di jalan yang baik juga, gitu kan? Benar. Dan kalau emang misalkan lu sudah ingin berubah, kan perubahan itu emang dari diri sendiri dulu nih. Kan perubahan itu butuh proses. Betul. Dan semoga prosesnya itu bisa berjalan lancar. Amin. Iya kan tuh, Bro Bos. Dan semoga gue datang ke sini, semoga gue dapet jodoh gitu tuh buat kalian yang pengen bener-bener dengerin curhat gue. Gue nggak perlu kasihan ya, gue nggak perlu dikasihanin, tapi gue perlu cowok yang bener-bener tulus sama gue, bukan kasihan. Iya benar. Gue nggak mau. Iya dong, karena kalau misalkan lu cuma kasihan doang gitu ya, di luar sana juga banyak. Lu juga kasihan sama gue kan? Iya, bener gak? Bener. Lu juga kasihan sama gue. Iya, story-nya gitu loh, Bro Bos ya. Story-nya nih yang bikin kasihan, tapi dia ingin dicintai bukan karena kasihan. Iya, bener. Lu pengen dicintain dengan setulus hati. Setulus hati, bukan karena materi. Materi kita bisa bareng-bareng. Betul. Gue bisa nerima cowok apa adanya, asal cowok itu gak neko-neko.
Iya, yang penting bisa berusaha bareng. Bisa berusaha bareng. Gua nemenin dari nol juga udahlah. Pokoknya pengalaman gue udah banyak banget di Serang ini. Iya. Gua nggak punya siapa-siapa anjir. Ada gua. Asik, ya kan tuh. Cuma di sini bisa curhat slow gitu kan. Bener. Iya. Gue udah lama nih pengen curhat sama dia, tapi schedule gue padat banget nih. Padat ya. Padat. Jadi sekarang gini, solusinya lu harus bisa pindah tempat dulu deh. Gitu kan? Iya. Jadi kita itu kan bisa berbaur di circle yang berbeda. Iya. Karena katanya ketika lo bergaul dengan mamang parfum Mamang parfum bisa jadi wangi. Iya, bisa wangi. Kalau iya kan? Iya, bener banget, bener. Jadi lu harus pindah circle dulu, ya kan? Sebelum lo memperbaiki diri lo bisa bergaul dengan orang-orang yang ibaratnya kayak di majelis gitu. Iya kan? Ya mungkin gue bisa menyesuaikan ya. Pesan gue buat kalian. Oke. Percuma kalian nemuin cowok yang di tempat kerja dunia malam, nggak ada ujungnya. Kecuali kalian nemuin cowok yang bener-bener bukan di dunia malam. Karena orang yang udah masuk di tempat hiburan itu udah nggak bener. Kebanyakannya ya. Kebanyakannya nih ya, kebanyakannya. Oke. Jadi mendingan cari tempat lain deh. Mending cari tempat lain. Ya gue nggak munafik sih ya. Gue juga butuh pekerjaan seperti ini gitu tuh. Gue juga butuh pekerjaan seperti ini karena ekonomi, kembali lagi ke ekonomi kan. Oke, kalau misalkan dulu lu bisa diempanin ekonominya, lu nggak mungkin terjun di dunia seperti ini ya. Gak mungkin gue hancur seperti ini. Oke. Dan gue pacaran sama yang beda agama itu, gue ngerasa ngebuang waktu gue. Iya bener, wasting time ya. Harusnya gue udah bahagia. Banyak yang ngajakin gue nikah. Waduh, iya bener. Lu ngalangin di depan pintu. Iya bener. Ibaratnya lu tuh ada di depan pintu. Iya. Ada orang mau masuk, lu tutup gitu pintunya. Iya bener. Jadi orang itu nggak bisa masuk. Iya. Lu kan udah mau melupakan yang kemarin dan mau membuka hati apa enggak nih? Gue masih belum bisa membuka hati. Walaupun ada cowok yang mendekat sama gue, itu jadi pelampiasan gue. Lah, ini gimana tadinya? Nanti audiens gue mau ngedeketin nih. Ini buat pelampiasan gini, nggak mau gini. Maksud pelampiasan tuh seperti ini. Gue nilai dulu nih ya. Oke. Misalkan seandainya lu gitu tuh ya, lu deketin gue. Lu tuh seperti ini. Gue nilai lu tuh seperti ini. Lu sortir dulu. Iya, gue sortir dulu. Bukan ini ya, bukan barang ya, sortir ya. Berarti ibaratnya kalau misalkan ada yang ngedeketin, tapi elunya bener-bener klop sama dia, ya oke. Gue mau ngebuka hati. Karena gue di sini bukan nyari yang buat main-main. Oke. Gue nyari yang serius. Kalau buat main-main banyak di luar sana. Iya. Jadi ya bro bos ya, kalau misalnya mau ngedeketin dia, lo ta'aruf dulu, asik bahasanya. Ta'aruf. Iya kan? Iya dong. Ta'aruf dulu 2 bulan 3 bulan lah cukup lah ya. Habis itu lo langsung lamar ya. Ini jangan cuma buat main-main gitu ya bro bos ya. Karena ini pengen yang benar-benar. Ya pengen yang benar-benar. Gue mau sampai kapan gue hidup kayak begini. Gue udah waktunya, umur gue udah tua lah ibaratnya kan. Gue udah kepala 2. Gue pengen hidup yang benar, pengen ngurus, punya suami yang benar, pengen menata rumah tangga yang benar. Betul. Nggak mungkin gue harus kayak begini terus. Dan kalau gue pengen ada yang membimbing gue. Membimbing lu? Membimbing gue lebih baik dari ini. Gue yakin. Insya Allah gue pengen guys. Gue pengen banget guys. Tapi belum ada. Ya belum ada. Mungkin suatu saat pasti ada gitu loh. Amin. Karena kita itu boleh berjalan lambat, yang penting tidak berhenti. Iya kan? Iya, ketika lo berhenti ya udah game over gitu kan. Kalau misalkan lo terus nyari ikhtiar, suatu saat sih gue yakin pasti ada cowok yang bakal ngerekrut lo jadi pasangan yang seutuhnya. Amin. Karena gini ya bro bos ya, nih gue kasih clue ya. Kalau misalkan lu bisa merekrut wanita yang dulunya kurang baik dan lu bisa memperbaikinya, itu serius bakalannya setia banget karena dia itu punya
ibaratnya fisikis ya, yang benar-benar ibaratnya balas budi yang tinggi gitu loh. Bener gak sih biasanya? Iya bener banget, bener. Jadi perempuan itu tergantung laki-laki. Betul, tergantung imamnya. Tergantung imamnya. Kalau emang apa ya? Kalau emang laki-lakinya lurus ya perempuannya juga lurus. Gimana sih rumah tangga? Lu aja kayak lu gitu contohnya lah ya. Yeah. Lu rumah tangga nih ya. Yeah. Bini lu keluar dari pintu aja harus ngomong sama lu kan? Betul. Nah, begitupun juga kehidupan gue ya, anjir. Iya. Oke, Bro Bos. Cukup dulu video kali ini. Nanti kita lanjut di segmen curhat slow selanjutnya, ya kan tuh. Semoga Bunga ini mendapatkan jodoh yang baik. Amin ya Allah, amin. Dan bisa membimbing ke jalan yang benar. Amin. Secepatnya mendapatkan jodoh. Amin. Jodoh yang benar-benar ya. Iya, yang bisa nerima lo apa adanya, semuanya lah pokoknya. Iya, semuanya. Dan gue boleh kasih pesan buat mereka nggak? Boleh. Apa pesan terakhirnya? Pesan buat kalian, jangan jadi kayak gue lah. Yeah. Jangan pokoknya jangan blow on, jangan bodoh. Lu harus bangkit, lu perempuan harus bisa mencari, lu mampu, kalian tuh mampu yang khususnya kerja di dunia malam ya. Yeah. Lu mampu hidup sendiri tanpa laki-laki. Jangan sampai lu ngidupin laki-laki. Lu kerja mati-matian, lu sakit, belum tentu laki-laki itu bakal nemenin lu. Oke. Pesan gue satu lagi. Oke. Jangan sampai pacaran beda agama. Itu sakit banget. Apalagi nggak direstuin sama orang tua. Satu, beda agama. Kedua, pacaran sama suami orang. Iya benar. Jangan sampai. Jadi pesan gue buat kalian, jadiinlah pelajaran hidup gue yang pahit inilah pokoknya. Jangan putus asa. Ingat keluarga, ingat anak, jangan sampai kalian terlena, dan jangan sampai kalian janji manis laki-laki itu janganlah pokoknya. Gitu doang. Oke, thank you banget nih ya. Pesannya tuh banyak banget, apalagi yang dulu di satu genre yaitu LC, ya kan? Lu ketika lu pacaran jangan sampai miara tuh cowok. Jangan main hati juga. Jangan main hati, sama profesional tamu, ya. Profesional kerja. Ya mungkin kalau gue di booking, ya udah di booking. Lu nyari duit, bukan nyari cinta. Betul. Lu kalau mau nyari cinta, lu nggak bakal kaya anjir. Oke. Lu bakal miskin. Habis harta lu. Mending lu perawatan diri, perawatan badan. Yang seneng siapa? Semoga aja lu dapetin gadun yang kaya kan ibaratnya. Yang nggak ecek-ecek gitu, yang nggak manfaatin lu. Jadi pokoknya jangan sampai lu apalagi berondong. Yang penting profesional nih kerjanya ya. Iya, profesional kerja. Kalau di dunia LC lo harus profesional. Ya, pesannya tadi. Dan yang kedua, pacaran jangan sampai beda agama. Udah tahu beda agama, lo lanjutin. Iya. Itu kebodohan. Yang hakiki. Oke. Kebodohannya hakiki, sangat bodoh banget, guys. Oke, mantep banget ya Bro Bos ya. Pengalamannya Bunga ini banyak banget dan bisa kita cerna nih, ya kan? Udah tahu nih ada pengalaman kayak begini, tapi lu masih lanjutin, berarti ya udah lu agak-agak gitu ya. Iya, agak-agak bener. Bodoh banget gue sadar diri, bodoh banget. Oke Bunga, thank you banget udah datang di Curhat Slow. Iya. Pokoknya semoga yang terbaik buat lu dah pokoknya. Amin. Thank you Bunga. Iya. Oke, salam dulu. Salam, slow, stand. Bye.